A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat apa ya namanya ya, pembelajaran lah buat kita untuk berbagi ilmu kita, karena ilmu bila mereka saja bila saya amalin, ilmu tidak bisa amalkan bagai pohon tidak berbuah. Saya akan membagi tentang hukum-hukum zakat ya. Siapa aja sih umuran orang atau kaum yang berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu ada 7 golongan ya. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga garim, keempat musyafir, kelima mu'alaf, keenam ibnu sabil, yang ketujuh amil. Sebenarnya itu ada 8 ya. Yang 8 itu budak, karena zaman sekarang udah gak ada perbudakan. Yang ke-8 itu dihapus oleh ahli-ahli fikih. Sekarang akan kita kupas tentang fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai hasil yang tetap, penghasilan yang tetap ya. Kedua miskin. Miskin itu orang yang mempunyai tempat tinggal cuma tidak mempunyai penghasilan yang tetap gitu. Yang ketiga garim. Garim itu orang yang banyak hutang, orang yang terlibat hutang. Zaman sekarang banyak orang yang punya hutang malah diomongin ya, bukannya malah dibantu ya. Naudzubillah. Ya, ke fakir, miskin, garim, musyafir. Musyafir itu para pengembara ya, yang dari masjid ke masjid tidur segala macam, tentang dia tetap dia menuju jalan menuju lah, tetap jalan Allah. Musyafir. Kelima mu'alaf. Mu'alaf itu orang baru masuk Islam. Kenapa mu'alaf? Mu'alaf itu biasanya ya 80% atau berapa persen lah tinggi kemungkinan dia diusir dari keluarga dan hidup terpisah dari keluarga dan penghasilannya gak jelas segala macam ya, dia berhak menerima zakat. Keenam itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu yang keenam itu ibnu sabil. Ibnu sabil itu yang berjuang di jalan Allah. Sekarang anggap aja lah guru yang berjuang di jalan Allah. Banyak orang berbuat guru, sedangkan dia yang memberikan kita ilmu dari lahir dan juga mengangkat kita, bisa mengangkat kita dari api neraka, itu guru. Itu termasuk ibnu sabil, berhak menerima zakat. Yang ke-7 itu amil. Amil itu sebuah badan yang menerima dan mengalurkan zakat, yang mengeluarkan zakat ya gitu. Jadi amil itu kita mau zakat, misalkan zakat fitrah ya, kita ke masjid itu ada amil, atau ke musola ada amil, dan dia menerima dan mengeluarkan zakat gitu. Banyak yang bertanya pada saya, kok janda atau yatim nggak termasuk dalam golongan tersebut, dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Gini loh, di tempat saya tuh ada orang kaya meninggal, suaminya istrinya janda, anaknya yatim. Apakah kepantasan ya kalau kita ingin memberi zakat, membayar zakat kepada orang tersebut ya, janda atau yatim? Kita niatnya bukan janda atau yatimnya, tapi karena dia miskinnya. Kalau kita niatnya janda atau yatim, jatuhnya sedekah ya, bukannya zakat, beda gitu. Kayaknya itu aja yang pelajaran kita ya. Mohon maaf kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan yang kurang datangnya dari diri hamba pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.